Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aryani dari kelas Matematika 2 dengan nomor induk mahasiswa 21102060009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan salah satu bagian materi dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hasbi MAG. Adapun bagian dari materi tersebut yaitu yang pertama, pengertian sarana dan prasarana pendidikan, jenis sarana dan prasarana pendidikan, manfaat pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, serta ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Sutopo, sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran, dan lain-lain. Sedangkan pengertian prasarana pendidikan yaitu semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah, dan lain sebagainya. Jenis sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, jenis sarana pendidikan. Dilihat dari peranan serta fungsi terhadap penerapan proses kegiatan belajar mengajar, maka sarana pendidikan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama alat pelajaran. Alat pelajaran adalah perangkat atau benda yang dipakai secara langsung oleh guru dan peserta didik seperti buku, kamus, alat praktek, alat tulis, dan media peraga. Yang kedua, media pendidikan. Menurut Zakia Drajat, yaitu sumber belajar, dan dapat juga diartikan dengan manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi peserta didik mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap. Jenis sarana pendidikan. Prasarana pendidikan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bangunan madrasah atau sekolah. Bangunan madrasah atau sekolah ini terdiri dari ruang kelas seperti ruang laboratorium, ruang khusus, ruang keterampilan, ruang perpustakaan, ruang serbaguna, dan ruang belajar. Ruang administrasi yang meliputi ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang tamu dan gudang, serta ruang penunjang. Ruang penunjang terdiri dari ruang UKS, ruang BK atau ruang bimbingan konseling, ruang OSIS, ruang kantin, musola, WC, pos satpam, dan parkiran, serta infrastruktur yang terdiri dari jalan atau jembatan masuk sekolah, lapangan, halaman, saluran air, resapan air, gardu listrik, tempat sampah, dan tiang bendera. Jenis prasarana pendidikan yang kedua yaitu perabotan madrasah atau sekolah. Seluruh perlengkapan yang tidak dipakai secara langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar itu adalah perabotan madrasah atau sekolah. Contohnya, kursi, lemari, buku, meja, papan tulis, meja tamu, dan lain-lain. Ke pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, agar mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan sistem perencanaan dan pengadaan yang terstruktur dan seksama. Yang kedua, mengusahakan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan atau kelengkapan sekolah atau madrasah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, agar memberikan jaminan kesiapan operasional peralatan supaya mendukung lancarnya pembelajaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan proses belajar mengajar
menjadi lebih baik. Yang keempat, untuk mengusahakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai ketika dibutuhkan oleh semua personil sekolah. Selanjutnya, manfaat pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Apa saja sih manfaat pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan? Yaitu yang pertama, menyiapkan data dan informasi dalam upaya penentuan dan penyusunan rencana barang yang diperlukan. Yang kedua, dapat menyajikan data dan informasi supaya dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga, menyajikan data dan informasi supaya dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Yang keempat, dapat menyajikan data dan informasi dalam penentuan barang. Barang tersebut dapat ditentukan sudah lama atau sudah rusak sebagai dasar penambahan atau penghapusan barang. Lalu, menyajikan data dan informasi dalam rangka membantu pengawasan dan pengendalian barang. Dan yang terakhir yaitu menyajikan data dan informasi dalam mengontrol dan mengevaluasi sarana prasarana dalam sebuah lembaga tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan atau planning menurut Eliot merupakan proses pemikiran secara matang untuk melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, menetapkan tujuan-tujuan awal mengenai keperluan pendidikan. Yang kedua, menyesuaikan keperluan kependidikan dengan keadaan masyarakat. Yang ketiga, merencanakan program sekolah secara khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, lalu membuat ketetapan susunan tindakan yang harus dicapai dari tujuan yang telah direncanakan, serta melaksanakan tindakan yang telah disusun. Kemudian dapat melakukan evaluasi, dan yang terakhir merencanakan ulang apabila dalam evaluasi tersebut ada yang perlu ditambah atau yang perlu dikurangi. Ruang lingkup yang kedua yaitu pengadaan. Menurut Gunawan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu usaha merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang sudah disusun sebelumnya. Ruang lingkup yang ketiga yaitu penginventarisasi. Penginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan mempunyai fungsi yang pertama untuk mengendalikan sarana dan prasarana melalui pemberian kode barang, nama barang, sumber barang, jumlah barang, tanggal pembelian barang, mutasi, sumber dana, dan keterangan barang. Yang kedua, untuk memberikan pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Pengawasan dilaksanakan dengan memeriksa buku inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang di dalam buku tersebut terdapat barang-barang yang telah diadakan. Ruang lingkup yang keempat adalah pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang berkelanjutan untuk merawat barang agar tetap dalam kondisi yang baik atau siap guna. Lalu, ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang terakhir yaitu penghapusan. Menurut Prasetyawan, untuk melakukan penghapusan sarana dan prasarana ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika bangunan sudah tua atau rusak berat dan tidak bisa diperbaiki. Jika dilakukan perbaikan akan membutuhkan biaya sangat besar. Lalu secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan, serta barang dicuri, terbakar, musnah, atau hilang. Lalu, apabila barang tersebut sudah kadaluarsa, dan yang terakhir terjadinya penyusutan di luar kemampuan pemeliharaan pengurusan barang. Baiklah, itu saja apa yang dapat saya sampaikan tentang sarana dan prasarana pendidikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.